Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para jamaah sholat zuhur pada siang ini, marilah pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid ini, dan lebih-lebih pada siang ini sampai hari ini kita bisa melaksanakan puasa kita yang sudah masuki hari yang ketiga atau yang keempat. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang kedua ini, pada kultum kita siang ini, kita tetap dalam kode membahas tentang puasa dan sekitarnya dan rangkaian yang menyertai pada puasa kita. Bagaimana yang kita sebagai dasar untuk puasa kita adalah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang saya hormati, pada dasarnya tujuan akhir dari puasa adalah menuju pada ketakwaan kita kepada Allah. Untuk itulah pada bulan puasa ini kita sering menyebut pada bulan puasa ini adalah bulan madrasah atau madrasah kita, di mana di satu bulan ini kita belajar kembali, belajar tentang diri kita sebagai hamba Allah dalam menjalankan tugas dan fungsi kita, yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sejak kita lahir ke dunia ini, tujuan kita, Allah menciptakan kita hanya satu, yaitu mengabdi kepada Allah. Dan kita sudah berjanji pada Allah, sebagaimana janji kita menjawab pertanyaan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Maka kita jawab, ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka salah satunya tugas kita hanyalah mengabdi kepada Allah, kembali kepada, menuju pada ketakwaan kepada Allah. Itu kalau kita lihat, kalau kita hitung kembali, bulan puasa ini setiap tahun kita temui di satu bulan. Kalau kita hitung, kalau umur kita 50 tahun, berarti kita sudah 50 kali menemui bulan suci Ramadan. Tiap tahunnya, dalam satu tahunnya, satu bulan kita ketemu bulan suci Ramadan. Harapannya sebagai bulan untuk pembelajaran, maka di bulan-bulan selanjutnya akan berbeda daripada bulan suci Ramadan ini. Dan tujuannya adalah bagaimana di bulan suci Ramadan ini nanti bisa meningkatkan di bulan-bulan selanjutnya. Kalau di satu bulan ini kita tangganya di tangga yang pertama, maka di tangga kedua tentunya kita akan naik. Hitungannya di satu tahun maka 12 tangga kita sudah capai. Jika itu apa yang kita lakukan ini benar-benar menuju pada peningkatan takwa kita kepada Allah. Kalau satu tahun ada 12 tangga yang kita injak, kalau kita sudah 50 tahun berarti kita kalikan berapa tangga yang ada kita capai ini, dan di mana letak kita apabila itu selalu meningkat. Sebaliknya, kalau di bulan suci Ramadan ini, satu bulan ini, dalam satu tahun ini kita menginjak tangga yang pertama, kemudian tangga kedua, tangganya tidak tangga naik, tapi tangganya tangga turun.
bisa kita hitung tangga kemana yang kita tuju. Hanya dua ada pilihan, tangga ke atas apa tangga di bawah. Artinya kita bisa menghitung diri kita, apakah tangga kita ini benar-benar naik atau turun naik. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Ini sebagai hitungan kita, muhasabah kita, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita nanti benar-benar bisa merencanakan apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentu takwa ini yang kita bisa jalankan konsepnya adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah Sang Khalik dan hubungan kita dengan sesama kita, dengan sesama makhluk, baik itu sama manusia atau lingkungan di sekitar kita, baik hewan maupun tumbuhan atau lain-lain. Ini harus kita lihat betul, sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita ini di bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang berbeda dengan tahun kemarin. Contoh apabila sholat kita, contoh satu saja, di bulan suci Ramadan ini kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, antara lain mulai dari prosedurnya sholat atau syarat rukunnya sholat. Sudah benarkah kita? Harus kita kembali lagi dalam rangka untuk belajar bulan di madrasah ini. Mulai dari wudhu kita, benarkah cara kita wudhu kita ini benar? Kalau sudah benar, tentu menginjak yang lain. Apakah pakaian kita sudah bersih atau suci? Ditambah lagi, apakah kita sholat ini benar-benar karena Allah, ikhlas karena Allah, hanya karena Allah. Banyak hal yang harus kita pelajari di bulan suci Ramadan ini, sehingga peningkatan itu benar-benar kita belajar, kita lakukan dengan mempelajari ajaran aturan yang ada. Aturan kita yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus kita buat pedoman, sehingga peningkatan itu bisa kita capai dengan usaha, dengan ilmunya. Dengan usaha dan ilmunya itulah kita nanti akan bisa melihat apakah nanti kita bisa menuju tangga yang naik, apakah kita nanti justru akan ke tangga yang turun. Ibu bapak yang saya hormati, amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai pembelajaran kita tentu banyak hal. Kita maklum bersama dan sudah menjadi kebiasaan kita. Di bulan suci Ramadan kita disunahkan untuk membaca Al-Quran, banyak sholat malam, sholat taraweh atau sholat-sholat yang lain, banyak bersedekah, banyak menuntut ilmu dan sebagainya. Itu semua akan menghiasi dalam kehidupan sehari-hari kita, dari bangun tidur sampai dengan tidur dan bangun kembali. Kita hitung apakah semua yang kita lakukan ini apakah benar-benar nanti menuju pada ridha Allah, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, mudah-mudahan kita selalu bermuhasabah, menghitung diri kita, menghitung keluarga kita, apakah kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin instansi dan sebagainya bisa mewarnai, bisa membuat lingkungan kita menuju pada hal-hal yang sesuai dengan tuntutan agama Islam di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah, kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan puasa Ramadan ini dengan tidak hanya sekedar melaksanakan ritual biasa tahunan, tapi benar-benar kita niati, kita berusaha menghiasi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntutan kita, sehingga hal-hal yang bisa merusak puasa kita hindari, kita jauhi dan kita tinggalkan, dan pada akhirnya derajat takwa itu kita raih. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Demikian, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.